Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara ini dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tercurah terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara ini dimanapun berada, ya, udah lama ini nggak posting, nggak bikin video, ya alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, ya di hari Jumat ini, ya kita bisa bertatap muka, bermuajahah, ya, walaupun hanya lewat media sosial. Saudaranya dimanapun berada, ya, dalam postingan video pada siang hari ini, ya ini sedikit ya mau menguraikan daripada banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk menanyakan kepada aneh ya perihal hukum menggunakan tanduk ya atau hukum menggunakan benda-benda yang berasal dari hewan ya seperti tanduk ataupun seperti gading gajah, ada yang digunakan untuk pipa rokok atau digunakan untuk tasbih, atau tanduk yang digunakan untuk sarung-sarung golok, atau ada tanduk yang dibikin buat sisir atau buat serit dek ya. Nah, bagaimana perihal hukumnya menggunakan barang-barang tersebut? Saudara aneh dimanapun berada, jadi aneh teringat ada di dalam kitab Fatwa. Ini kitab disusun oleh Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki ya, jadi beliau ini pun pernah ditanya perihal bab ini ya, dalam kitab tersebut ya, beliau menjawab ya bahwa kalau ulama-ulama terdahulu ya, memvonis bahwa apabila contoh ini tanduk dari berasal dari kerbau atau gading yang berasal dari gajah, kalau kerbaunya itu disembelih dengan cara-cara Islami, maka seluruhnya ini halal, bisa digunakan untuk apapun, ataupun gading gajah ya kalau disembelih. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan matinya itu tidak disembelih ya, gajahnya itu mati nggak disembelih, tapi kita sayang, tanduknya bagus, kita bisa gunakan, bagaimana hukumnya? Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki pun mengatakan hukumnya makruh, makruh tanjih ya, jadi makruh masih ringan. Alasannya bahwa tanduk ataupun gading-gading gajah ini masuknya kategorinya batu, seperti batu permata ya. Jadi batu itu dia tidak menyerap daripada najis ya gitu. Jadi untuk gading, untuk tanduk kita gunakan untuk sarung golok, atau tanduk kita gunakan, atau gading untuk kita jadi pipa rokok ya. Jadi ya bicara boleh atau enggak ya tadi ya, kalau misalkan udah kita tahu nih jelas gajahnya disembelih, gunakan gadingnya, udah halal. Tapi andai kata kita tidak tahu ya sudah, jadi hukumnya itu makruh tanjih. Jadi makruh itu ada dua, ada makruh tahrim. Makruh tahrim itu makruh yang mendekati keharaman, ini yang sudah tidak boleh. Tapi kalau makruh tanjih ya, nah ini masih ringan. Jadi makruh yang ringan masih bisa dibolehkan. Contoh misalkan rokok. Rokok ini kategorinya hukumnya ini makruh tanjih. Tapi rokok juga bisa menjadikan makruh tahrim. Kayak contoh misalkan kita ini ke dokter, nah, kita bengek, batuk, kata dokter bahwa kita ini sudah tidak boleh merokok. Ya, apabila kita merokok juga maka kategorinya makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Haram dia ngisep rokok kalau memang paru-parunya atau jantungnya sudah tidak kuat untuk merokok menurut dokter. Gitu. Nah, ini makruh
tahrim. Atau misalkan zaman sekarang, anak-anak sekarang nih, dia masih sekolah, maaf, dia masih kuliah, belum bisa cari duit masih minta sama bapaknya, dia ngerokok, bagaimana hukumnya? Makruh tahrim, ya, kecuali udah pada bisa cari duit sendiri, gitu. Nah, ini perihal ya menjawab ya perkara tentang tanduk yang digunakan untuk sarung golok, hukumnya bagaimana, apakah najis atau tidak, atau ini, nah, atau misalkan tanduk gading yang digunakan pipa rokok. Jadi balik lagi, hukumnya itu ya kesepakatan ulama-ulama modern adalah makruh tahrim. Ya, jadi itu aja sedikit video yang aneh bikin. Mudah-mudahan ya bisa menjawab ya daripada pertanyaan dan keraguan teman-teman dalam menggunakan barang-barang alat-alat yang berasal dari hewan seperti tanduk ataupun seperti gading gajah. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.